sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Datanglah seseorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa engkau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, dan jangan menipu orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah aku turuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan mengasihinya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, mukanya muram, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus berkata lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid makin tercengang dan berkata satu sama lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumah, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya, bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya pada zaman ini juga, ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan di zaman yang akan mendatang, ia akan menerima hidup yang kekal." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Silakan duduk, saudara-saudari. Sehat semuanya? Syukur. Saudara-saudari, tentu saya yakin semua yang ada di sini maupun yang ada di rumah yang sedang menyaksikan live streaming pernah berbelanja, ya, berbelanja dimanapun pernah. Tetapi kalau saudara-saudari perhatikan, zaman yang sekarang ini, mulai ke sekarang ini, ya, berbeda dengan 10 tahun yang lalu, ya, 15 tahun yang lalu, ya, sekarang tahun 2021, 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke belakang ini, kalau saudara-saudari berbelanja, entah di supermarket, minimarket, ya, pasti selalu ditawarkan, "Kakak, membernya sudah ada belum?" Ya, betul ya, "Kakak, membernya sudah ada belum?" Pernah saya itu ditawari juga kayak gitu tuh. Suatu ketika saya sedang berbelanja,
kebetulan belanjaannya banyak karena beli sembako untuk dibagi-bagi. Lalu kemudian ditawarin sama kasirnya, kakak sudah ada kartu member belum? Oh nggak ada. Mau buat kakak? Oh nggak usah mbak. Lalu kemudian banyak loh poinnya loh, ditawarin lagi. Nanti kalau misalnya jadi pelanggan, jadi punya kartu member, nanti dapat poin ini. Langsung, oh ya nggak usah mbak, nanti aja. Gitu. Ketiga kali langsung, ayolah kakak, nanti membernya ini nanti kakak beruntung. Sambil dikedipin mata saya, ting, waduh. Lalu kemudian setelah itu saya melihat ini tawaran yang pertama dia mencari pelanggan. Tawaran yang kedua dia mencari member, tawaran ketiga dia cari masalah sebenarnya. Akhirnya saya ikut juga jadi member. Karena apa? Bukan karena apa-apa, bukan karena kedipan tadi. Karena poinnya banyak, keuntungannya banyak saudara. Jadi ketika beli belanjaan banyak, nanti dihitung. Poinnya itu nanti dihitung, bisa ditukarkan sama belanjaan yang lain, gratis gitu ya. Wah itu mendengar kayak gitu, saya saja tertarik begitu ya, apalagi saudara-saudari semua ya, para ibu-ibu yang suka berbelanja pasti juga tertarik. Dan bukan hanya di minimarket, supermarket ya, yang begitu-begitu juga. Saya pernah pangkas rambut juga, itu juga ditawarkan. Mas, mau member nggak? Wih, ada member pangkas rambut loh ini ya. Jadi kalau misalnya nanti kita datang ke pangkas rambut itu 10 kali, nanti akan dicentang kartunya, nanti gratis potong rambut ya. Plus nanti dikertekin palanya gitu, wah enak sekali. Dan juga ternyata bukan hanya itu, tukang bubur saja sekarang itu memakai member, tukang bubur pinggir jalan saudara-saudari ya. Kalau nanti poinnya banyak, nanti dapat gratis ayamnya, suwir-suwirnya lebih banyak. Kalau poinnya lagi tambah lagi, nanti kerupuknya lebih banyak. Kalau poinnya tambah banyak lagi, nanti beli satu dapat dua. Wah ini member saudara-saudari ya. Jadi saya yakin saudara-saudari semua di dompetnya itu tebel, bukan karena hanya uang saja, tapi tebel karena berkat kartu member. Ada macam-macam member pasti ya. Kalau gak percaya sekarang dibuka dompetnya. Ada member apa aja di dompetnya itu. Banyak ya. Ntar bahan toko bangunan, lalu kemudian sayur, minimarket ya, segala macam tuh. Dan nampaknya ikut member itu lebih menyenangkan ya, karena orang tertarik dengan yang namanya tawaran yang ada di situ. Dan itu merupakan suatu model berjualan zaman sekarang ini. Orang dimasukkan dalam member. Nah, tapi ada syaratnya kan? Syaratnya ada yang mulai dengan kalau member nanti bayarnya sekian ya. Nah kalau saya kebetulan nggak usah bayar, tapi minta nomor telepon begitu ya. Saya kira mau diteleponin tiap hari gitu ya, tapi ternyata nomor telepon itu nanti tujuannya adalah untuk menawarkan produknya mereka lagi begitu. Nah itu tawarannya, kita mau kasih nomor telepon atau kita bayar, kita dapat member, atau kita nggak mau dan menolak menjadi member. Dan kebanyakan sekarang orang suka dengan hal itu, menjadi member. Nah saudara-saudari terkasih, kenapa saya dari tadi ngomong member gitu ya? Saya teringat dengan apa yang jadi dialami kita sehari-hari. Ketertarikan orang untuk menjadi member itu menjadi suatu hal yang umum juga, yang biasa kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada hari ini juga saya mau mengajak saudara-saudari melihat juga apa yang terjadi pada orang kaya yang dibicarakan dalam Injil ini, yang juga tertarik kepada Yesus, datang berlari-lari dan berlutut di depan Yesus untuk jadi apa? Jadi member. Jadi member. Kenapa? Orang ini adalah orang yang taat, orang yang punya keteraturan dalam hidup beragama. 10 perintah Tuhan itu dilakukan sejak masa mudanya. Punya harta. Dulu orang Yahudi dalam Amsal misalnya, perjanjian lama itu, dalam tulisan-tulisan itu semuanya punya anggapan orang yang kaya, orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang disayang Tuhan. Maka kalau kita dengar tadi 10 perintah Allah sejak masa mudanya dia sudah melakukan itu, maka wajar orang ini adalah orang yang diberkati. Tetapi apa yang membuat dia kok rasanya orang tadi itu merasa berbeda? Kalau saya belum menjadi membernya Tuhan Yesus, kayaknya saya belum plong gitu ya, masih ada ganjelan. Maka dia datang berlari-lari, berlutut, dan pengen hidup kekal, ingin maksudnya adalah menjadi
orang-orang di sekeliling Yesus yang ikut Yesus itu. Istilah gampang yang saya katakan adalah menjadi member gitu ya. Dan dia minta supaya hidup kekal permintaan itu. Dan permintaan itu sebenarnya mau menunjukkan dia tuh pengen ngintil bersama dengan murid-muridnya, pengen ngikut sama Yesus gitu. Nah saudara-saudari, kalau kita lihat kata kunci yang pertama dalam Injil ini, Yesus meneruskan perjalanannya. Nah kata meneruskan perjalanan itu, Yesus mau kemana? Kok meneruskan perjalanan itu? Yesus ini sedang menuju Yerusalem. Yesus ini mau melaksanakan, menuntaskan misinya, yaitu adalah menyelamatkan manusia, menghapus dosa, memberi kehidupan kekal kepada manusia. Nah kebetulan orang ini pengen minta hidup kekal. Ketika Yesus mau berjalan ke sana, ada orang mau jadi member, mau minta hidup kekal. Dia tahu nih, kalau menjadi membernya Yesus, pasti nanti dapat hidup kekal. Dan kebetulan Yesus sedang menuju ke sana. Tapi Yesus tahu orang ini ada yang salah dengan orang ini, bukan karena dia pengen ikut member, bukan, tapi ada persepsi yang salah. Namanya Tuhan bisa mengenal isi hati orang. Di bacaan kedua dikatakan firman Tuhan itu menembus hati, menembus pikiran. Dia tahu Yesus. Maka dia memandangnya dengan belas kasih, hanya satu kekuranganmu. Saudara-saudara, apa itu kekurangannya? Jualah hartamu dan bagikan kepada orang miskin, baliklah ke saya. Kenapa? Ini menjadi syarat member. Menjadi syarat member. Kenapa? Karena Yesus sedang ngajarin murid-muridnya 12 ini pergi ke Yerusalem. Yesus itu datang ke Yerusalem itu bukan mau mendapatkan segala-galanya, tapi mau memberikan segala-galanya, nyawanya, dirinya, untuk disalib, untuk kehidupan kekal manusia. Jadi para murid juga diajak. Makanya kita dengarkan tadi pada bacaan Injil tadi, Tuhan, kami sudah meninggalkan segala-galanya. Itu syaratnya member tadi. Para murid 12 ini sudah meninggalkan segala-galanya. Meninggalkan ladangnya, ada yang meninggalkan perahunya, nelayan segala macam, saudaranya laki-laki, saudaranya segala macam. Nah, syarat yang sama ditawarkan, tapi bedanya jualah. Ini sebenarnya artinya bukan mau berbeda persyaratan dengan para murid meninggalkan, dia menjual, tapi mau dites. Tapi ternyata orang ini mukanya muram, sedih dan kecewa, seperti yang tidak diharapkan. Syarat jadi member kok susah amat ya, padahal poinnya jelas itu loh. Kalau dia jadi member itu udah jelas di sini, barang siapa yang meninggalkan ayah dan ibunya akan mendapatkan 100 kali lipat. Itu poin member. Kalau saudara-saudara jadi member tuh udah dapat tuh 100 kali lipat akan diganti. Bukan hanya itu, hidup kekal di surga. Pada masa ini dapat 100 kali lipat dan hidup kekal di surga. Tetapi syarat itu saja orang tadi nggak mau menyerahkan itu. Ragu-ragu, sedih dan kecewa. Nah, saudara-saudari, jadi bagaimana? Saudara-saudari tetap mau jadi member? Jadi artinya adalah kalau orang muda tadi ditantang untuk jadi member seperti itu, apakah kita mau seperti itu juga? Meninggalkan segala-galanya mendapatkan 100 kali lipat. Bukan itu ya. Jadi kalau kita gali lebih dalam lagi, yang dimaksud Yesus ini adalah yang diubah dari orang tadi itu bukan soal hartanya, tetapi cara berpikir, cara pandang orang tadi. Cara pandang orang tadi adalah bahwa apa yang telah diberikan Tuhan, dia menganggap bahwa itu adalah berkat, dan berkat itu adalah sebagai simbol yang menjadikan dia itu adalah orang yang dikasih Tuhan. Anggapan pada waktu itu, dan hanya di situ saja. Jadi dia hanya menyimpan berkat itu, dan berkat itu kalau bisa dibawa sampai kehidupan kekal. Harta itu, kekayaan itu. Nah, saudara-saudara, yang mau dibetulkan dalam kepala orang ini adalah bagaimana orang ini mau ditunjukkan bahwa apa yang menjadi berkat itu, apa yang diberikan Tuhan itu perlu menjadi bagian juga yang harus dibagikan kepada orang lain. Maka kalau Yesus datang menuju Yerusalem bukan untuk mengambil tapi menyerahkan segala-galanya, berarti apa yang diberikan Tuhan juga itu menjadi sarana berkat yang perlu dibagi-bagikan. Maka para murid ini juga harus diajar yang sama. Mereka harus memberikan dirinya.
Bukan hanya harta, tetapi yang namanya berkat itu macam-macam. Ada yang namanya yang disebut dengan talenta, ada yang disebut dengan tenaga, ada yang disebut dengan pikiran, ada yang disebut juga dengan nafas kehidupan. Kita bisa bergerak, itu adalah berkat yang harus dibagikan. Syaratnya itu untuk menjadi member, poinnya, hadiahnya banyak, 100 kali lipat dan hidup kekal di surga. Orang mana yang tidak mau seperti itu? Ya orang yang tadi yang dibicarakan ini. Pasti saudara-saudari pasti mau ya kalau menjadi member ukurannya begitu ya. Nah, saudara-saudari menjadi member yang tadi saya katakan tadi, tentu ini mau diberikan kepada kita satu persyaratan. Satu saja persyaratannya, bagaimana kita yang adalah orang-orang yang sudah diberkati, bukan hanya soal harta, tetapi dengan napas kehidupan, dengan talenta, dengan pikiran, dengan tenaga yang kita miliki, mampu untuk dibagikan, diberikan, mampu untuk bisa disalurkan kepada banyak orang. Itulah syaratnya. Bukan artinya tidak boleh punya harta, tetapi bagaimana menggunakan itu untuk dibagikan. Maka saudara-saudari, saya menutup dengan dengan sebuah tawaran saja ya. Ketika saudara-saudari ditawarkan dengan hal yang sama seperti di minimarket atau di Indomaret tadi ya, atau di supermarket ya, kakak mau menjadi member kah? Sudah punya kartu membernya kah? Saudara-saudari mau bilang apa? Apakah enggak usah, tolak. Kalau saya pasti akan terima. Wah, hadiahnya 100 kali lipat jadi member, lalu kemudian dapat hidup kekal di surga. Syaratnya cuma satu, yaitu member. Yaitu apa? Member itu membagi berkat. Member, membagi berkat. Nah, jadi kalau saudara-saudari pengen yang namanya hadiah itu, jadilah member. Syaratnya ya member itu membagi berkat. Member. Tuhan memberkati. Amin.